Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi mau explore tentang Gunung Wayang. Nah, apa sih Gunung Wayang itu? Nanti akan dijelaskan oleh Ratu Resi Ago. Karena Gunung Wayang ini sangat keterkaitannya dengan leluhur Nusantara. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan komen. Share sebanyak-banyaknya channel Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, di channel Santi Dharma Chandra kali ini kita ada liputan khusus ya Ratu, karena setelah syuting ini kita mau tampil ke Gunung Wayang. Petirtan. Betari Istri Manik Sakti. Betari Istri Manik Sakti Gunung Wayang. Manik Sakti Gunung Wayang. Nah, ini kan banyak yang belum tahu nih lokasi Gunung Wayang di mana, terus siapa yang melinggi di sana, terus sejarah dari tempat tersebut bagaimana, kan masih banyak yang belum tahu nih Ratu. Nah ini Santi juga mau berkunjung ke sana juga, Astungkara diajak kesempatan sama Ratu Resi dan Ratu Istri. Baiklah Ratu, sebelumnya sejarah Gunung Wayang ini apa sih? Karena banyak yang belum tahu ini. Ya karena memang bukan ditutup, bukan ngumpet, bukan sengaja ya. Sejarah masa lalu kan memang dialihkan. Oh, seperti itu. Baik. Ya. Oke. Nah itu kami sampaikan pengusungan salah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, para pemirsa Santi Dharma Chandra yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kami wedarkan ini ya bisa menambah wawasan, ya menambah pengetahuan, menambah bekal dalam menuju menata kehidupan ini. Karena ini suatu hal yang prinsip dasar sekali, yang kita sebut dengan konsep leluhur Nusantara. Konsep leluhur Nusantara. Ya, jadi cikal bakal Nusantara itu sebenarnya dari sini. Oh. Itulah. Ya, jadi kalau ngomong sejarahnya, singkat saja dulu ilustrasinya. Iya. Ketika entah tahunnya kapan persis, ya ada sesosok dari orang suci dari Mameru, ya datang ke Pulau Jawa, ke Jawa Dwipa ini. Itulah melihat Pulau Jawa masih ngambang. Masih mengambang ya di atas permukaan laut. Ya. Nah itulah beliau melihat, wah ini bagus sekali. Nah beliau naik ke Gunung Lawu. Iya. Gunung sudah ada kan. Nah dari lihat dulu teropong Gunung Lawu itulah beliau melihat, wah ini bagus sekali ke depan untuk base camp Hindu. Oh baik ya. Ya dengan dasar itu beliau coba memengali 5 gunung yang ada di Jawa, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Senduro, Sumbing, dan Tidar. Itulah dipancangkan, Tidar itu menjadi pakunya di Magelang itu. Nah sehingga Pulau Jawa mulai tenang. Nah dengan tenang itu beliau pergi ke Bali. Nah ketika zaman itu Sumatera, Jawa, Bali masih menyatu. Oh iya. Ya masih menyatu. Nah dengan dasar itu beliau kan gampang sekali, apalagi seorang kerohanian tinggi, orang suci, dalam hal itu tidak masalah. Nah beliau melihat Lempuyang. Lempuyang ya? Ya Lempuyang loh kok bagus juga. Ya. Nah dengan dasar itulah, nah dalam konteks itu beliau sudah punya putra di Dharma. Putra di Dharma itu anak yang bukan anak biologis. Iya. Ya, dan anak dari Weda, kayak Tursi lah. Iya. Didiksa menjadi putra kan, putra di Dharma namanya. Nah itu ya namanya Semeru. Nah konteks itulah beliau punya 3 putra di Dharma. Ya, yang pertama ya sulung wanita. Itulah nama beliau, Betari Istri Manik Sakti. Berarti yang melinggi di sana itu Betari Istri Manik Sakti. Ya artinya itu dulu dari putra dulu yang 3 tadi. Ya Betari Istri Manik Sakti. Itu putra Didamo yang sulung.
Ya, itu yang ditugasi oleh beliau membidangi ekonomi. Oh, seperti itu. Nah, yang kedua putra beliau adalah laki. Ya. Itulah Betara Ismaya Jati. Betara Ismaya Jati. Ya, itu yang melinggi di Gunung Lawu. Oh, iya, itu bidangnya kepemimpinan sosial masyarakat, kepemerintahan. Pemerintahan seperti itu. Ya, yang nomor 3 yang paling kecil itulah nama beliau ya Betara Manik Mayo. Manik Mayo. Laki. Oh. Betara Manik Mayo atau Sanghyang Manik Mayo. Tapi orang Bali, umat kita Hindu di Bali lebih menyebut Sanghyang Pasupati. Oh, Sanghyang Pasupati. Ya. Nah, itu membidangi rohani. Ya, nah dengan dasar itu 3 itulah modal dasar beliau untuk menata Nusantara ini. Ya, Nusantara ini beliau, itulah namanya konsep dari Nusantara karena beliau menata. Yeah. Beliau melimpahkan karena untuk menjalankan 3 tugas itu. Ya, jadi Betara Ismaya Sakti bidang ekonomi, setanak beliau adalah di Gunung Wayang. Ya, kemudian Betara Ismaya Jati bidang beliau pemerintahan di Gunung Lawu. Ya, dan yang ketiga Betara Manik Mayo atau Sanghyang Pasupati itu melinggi di Semeru. Itu sebenarnya tatanan Nusantara ini ya seperti itu. Nah, berkembang jadi itu sudah dijalankan oleh para raja-raja. Ya. Nah, kerajaan pertama itu sebenarnya terlupakan yang namanya Selaka Negara. Selaka Negara itu ada di zaman 100 ya, abad ke-1. Nah, itulah berwilayahnya di Pandeglang dan Barat ini. Dan belum ada teritori Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Itu loh. Nah, kemudian yang kedua, ya pemerintahan tadi, itulah wilayahnya Jawa Tengah lah. Yang ke timur, itu dari timur sampai ke Bali, sampai ke timur itulah mulai dari Semeru. Iya. Nah, itulah erat sekali tatanannya. Kalau ke timur, pasti tatanan rohaninya lebih menonjol. Oh, seperti itu. Nah, dari raja kerajaan itu berbasis pada Gunung Salak. Salak itu ya bukan Gunung Salak Puronya ya. Gunung Salak secara umum, Salak itu artinya apa? Buah. Itulah yang salah kaprah. Salak itu bukan buah. Kalau coba cari di Gunung Salak ada nggak salak? Nggak ada. Yang ada salak di Bali, ada di Solo Pondok, di Sleman. Salak itulah pengaruh bahasa India. Oh, benar-benar. Salak itu adalah salaka perak nih. Oh, perak, iya. Makanya ada city apa tuh namanya perak dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Nah itu. Nah dengan dasar itulah. Nah bermula dari awal itu cikal bakalnya adalah orang Sumatera, keturunan Sumatera. Namanya Aki kan, Aki Dawa, Aki Nesan, Aki Nesan itulah punya beliau ada saudagar besar. Jadi ketika itu Nusantara ini sudah terkenal keluar bukan karena belum ada kerajaan ini loh, baru dia. Nah itu saudagar besar. Nah saudagar besar itu memperistri ujung kulon. Dia Sumatera. Ya, namanya yang ke-10 itu adalah Aki Tiram. Ya, Aki Tiram itu yang beristri orang ujung kulon, melahirkan seorang putri cantik, pintar, namanya Po Aci Larasati.
Poaci Larasati. Nah, itu sebabnya di Jawa Barat padi itu disebut Poaci. Dewi Sri diibaratkan beliau itu karena beliau menuntun. Ya, seorang selain cantik bisa menata perdagangan. Nah, karena orang tuanya saudagar besar kan, tentu mereka punya pertemanan, punya hubungan perdagangan dengan orang-orang luar. Ada orang dari suatu saat diutus oleh kerajaan negara yang India, apa namanya itu, itu namanya Dewa Warman, diutus untuk melakukan hubungan perdagangan dengan Aki Tiram ini. Nah, itulah dihandle oleh anaknya, Poaci Larasati. Nah, namanya anak muda berhubungan ini akhirnya jatuh cinta, dah kawin di peristri. Nah, ketika kawin, itulah menggantikan status ayahnya jadi raja tadi, jadi penguasa tadi, namanya Dewa Warman. Ya, Segara Pura Panjang itu gelarnya, itu yang sebagai suami, dan Poaci diganti namanya menjadi Dewi Duani Rahayu. Tidak lagi Poaci Larasati, Dewi Duani Rahayu. Itulah memerintah kerajaan Selakanegara. Nah, ibu kotanya di Rajata, di Rajata Negara itu namanya di Anyer di situ. Ya. Nah, itu berhulu tentu pada saat itu kan tidak kota tidak langsung kayak Jakarta kan tidak langsung, tapi ada konsepnya pasti hulunya pasti di gunung. Itulah makanya ada Gunung Pulau Sari, ada Desa Pulau Sari kan. Nah, itulah yang menggiring, ya, di situ ditemukan sekarang, ya tidak persis kita tidak tahu karena tertutup sekali. Boleh. Jadi ada yang masih menceritakan itu namanya kerajaannya Raja Kuasa, di lontaran Raja Kuasa Babat Jawa Barat itu, ya, Babat Selakanegara. Nah, dalam ungkapan yang lain banyak diceritakan dari mulai belakang inilah. Nah, itulah menjadi cikal bakal adanya konsep religi Badui, ada nama sisa kandang Keresian di Jawa Barat, di Sunda, ada namanya Galunggung, ada namanya tadi Kabuyutan Daya. Itu dasarnya dari situ. Nah, sehingga pada saat itu di Jawa Barat ini tidak di perkembangan agama itu tidak seperti di Jawa Tengah ke timur. Ada candi, ada itu tidak. Mereka lebih kepada dalam hati. Makanya ada dua kategori tempat suci itu adalah satu Pranata Saba dengan Lingga Pranala. Lingga Pranala itu adanya simbol Siwa dengan Yoni. Itu sudah masuk konsep India kan? Ya, Lingga Pranala. Nah, Pranata Sabo ini itulah suatu lahan di gunung, ya, ada pohon besar, misalnya nanti ditaruh arca-arca kecil, itulah disebut dengan Pranata Saba, itulah disucikan. Nah, itulah sekarang dikenal dengan Kabuyutan dengan Dayeh, ya, atau tempat suci, tempat kewikan, tempat pasti di dalam itu adalah orang-orang suci, pendeta. Nah, kemudian dikelilingi oleh duku yang kewikan, orang yang mau belajar agama. Baru di ring tiganya adalah pedukuhan, tempat orang manusia biasa untuk cari nafkah. Nah, itu yang tertutup sehingga baru tergali. Itu berangkat dari ayahnya Peranda Putra, Putra Gede Putra Sidemen, itu beliau cedok, ayahnya dulu pendeta, Bawayan Sidemen, dulu di Jakarta juga. Beliau pendiri Pura Jagatnath di Denpasar. Udah Santi tahu yang di alun itu? Tahu. Santi juga pernah ke sana. Nah, itu beliau. Nah, ketika beliau pendeta, beliau ke Semeru. Ini ceritanya loncat kan, terus nggak ceritaan ini ya, supaya lebih ke Betarinya. Nah, sehingga di situ beliau menemukan 3 tirta di Semeru. Pertama tirtanya sumber urip, ya, sumber kehidupan. Kedua sumber rezeki. Ketiga Sidemulya. Nah, beliau pastikan
bahwa Tirta Sidomulyo itulah yang di Semeru. Yang di Semeru dengan dasar Tirta. Oh, ini Sidomulyo nih. Nah, beliau bersama adiknya beliau adalah wanita. Ya, jadi bibi dari Prandaputra. Itulah diceritain dipesankan ke bibinya bahwa nanti Dayu, ya nanti siapa tahu anak-anak siapa yang menjadi peranda untuk menelusuri dua tirta ini, yaitu Tirta Sumberurip dan Sidomulyo. Nah itulah setelah peranda menjadi pendeta, kemudian Trusi mendampingi beliau, Peranda Putra menjalankan tugas itu. Itulah perjalanan demi perjalanan dari tahun 96 ya 94 sebenarnya beliau rencana untuk membangun ikut dalam Pura Gunung Salak yang ada sekarang. Sebelum itu beliau pernah mengumpulkan umat di Cibodas, yang puncak Cibodas, ada 4.000 orang Sunda akan masuk Hindu. Ya begitu lihat bangunan puranya Padmasana bubar, mereka nggak jadi. Itu salah satu bukti bahwa mereka tidak terpengaruh dalam keagamaan itu dalam bentuk candi atau pura. Oh seperti itu. Ya, ya. Nah kemudian singkat kata itulah terus giring beliau ajak ke Lawu. Nah disitulah ketemu, diberikan sarana apa, itulah membuat ya berhasil melahirkan Pura Dinggabuana. Iya yang kemarin 2 kali Santi ya. Pas kegiatan Sembara Tulsi. Nah dengan dasar itu singkatnya itulah belum ada cerita tentang yang tadi jangan itu belum ada, cuma bicara itu pura, kita bikin pura aja kan, pura aja berdiri. Nah yang di atas itulah ya demping yang Manggujito, itulah buah pura. Jadi ada 2 salah seperti itu. Nah itulah di Ngentelingi tahun 2000. Nah baru dikaitkan dengan karena di Jawa Barat nggak susah bikin tempat suci pada sekali, apalagi yang kita yang boleh dibilang minoritas lain, yang lain aja lebih besar aja. Semalam ada bangunan, besoknya udah bersih. Begitu ceritanya. Nah makanya dengan bakal ini itulah sebabnya 2 pura istana beliau dibuatkan di luar Jawa Barat. Oh iya, karena faktor histori pembuatan pura di daerah sana Jawa Barat khususnya itu cukup sulit ya, apalagi kita minoritas. Nah ini Santi mau menyampaikan sedikit pesan bahwasanya kan maksudnya kita beragama di Indonesia kita sudah dilindungi undang-undang ya. Ya, dan ada Dasar 45 ya. Seharusnya untuk kepercayaan, pembangunan rumah ibadah sebagai wujud toleransi udahlah stop, nggak usah kayak seperti membatasi atau merusak, diskriminasi. Sedih loh kita sebagai minoritas seperti itu. Padahal kita sama-sama satu Indonesia. Janganlah menganggap remeh agama minoritas meskipun kita masih bukan agama yang besar ya, apalagi bukan mayoritas ya Ratu ya di negeri ini. Tapi kita saling menghormati agar terwujudnya toleransi di negara Indonesia seperti itu. Ya nggak Ratu? Itu karena Santi lihat berita itu kadang sedih loh. Ada yang ini dihancurkan, ini nggak boleh, ini dilarang seperti itu. Jadi toleransi di Indonesia itu kadang harus yang kita jaga. Ya sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah yang di penjara ya. Iya, salah di penjara. Artinya begini, kurang memahami ya, kita negara hukum, kita negara kesatuan Republik Indonesia. NRI. Ingat, kita bukan negara agama, kita negara yang beragama. Paham itu kan beda kan? Bukan negara agama, negara satu agama kan? Kita negara beragama. Ya, berarti dasarnya apa? Itulah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Di dalam itu ada apa? Pasal 29 ayat 2 jelas. Kebebasan keyakinan dan kebebasan beribadah. Itu dilindungi. Nah, berikutnya di frasenya Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana? Sejarahnya kan dari Hindu juga. Ya bukan soal dari Hindunya, Putan Tular. Ya Putan Tular. Ya dalam sosok itulah membuat dalam itu kan founding fathers kita yang luar biasa.
Itu loh, jangan di situ tuh saya jelas sedikit bahwa di situ dijelaskan dari dalam 1370 Maha Kawi Sunyonya Emputan Tular, beliau menuliskan ketika ini ada dua yang berbeda, itu namanya Siwa Budaya, bukan Buddha dalam konteks yang pengertian yang lain ya, tapi Siwa Budaya, Hindu dan Buddha itu sama, budaya gitu loh. Jadi budaya sekarang dia ada budaya, tidak, budaya itu kan bahasa Kawi ya. Nah ketika itu hanya dua yang berbeda. Ya, akhirnya 10 tahun kemudian beliau nulis lagi dengan konteks yang berbeda, ya. Nah, 1380 10 tahun kan. Nah, ketika yang lalu hanya dua yang berbeda, ke depan akan terjadi lebih dari dua yang berbeda. Nah, kapan itu? Itu yang disebut bineka. Bineka itu lebih dari dua artinya. Ya, bukan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan slogannya satu. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Bineka itu. Ya. University in diversity. University and diversity. Nah, keren nggak? Keren. Loh, persatuan dalam perbedaan. Jadi jangan lihat berbeda terus menjadi permusuhan. Iya. Taman dengan kebun mana? Taman kan beraneka ragam bunga. Kebun satu bunga saja, mana lebih indah? Taman. Ya, kebun ya itu saja. Nah, itu intinya. Nah, dengan dasar itu, itulah yang sudah tidak hanya di Indonesia, negara lain di luar Indonesia mengakui kebenaran itu. Ironis dong kalau kita yang di Indonesia terus menjadi saling benci, saling itu. Padahal itu kita sebagai contoh negara keberagaman. Banyak suku, banyak agama, banyak kebudayaan, banyak karya lokal, ya kan? Iya. Nah, itu. Paham? Paham. Nah, kembali ke situ, itu. Nah, dengan dasar tadi, kembali lagi ke tadi sejarah dari Gunung Wayang ini, beliaulah Sang Hyang Rata menjelaskannya. Ini menjadi dasar, base. Nah, itulah 3 bidang tadi. Ekonomi, kepemimpinan, rohani. Ya, kalau di balik sarang, walaupun beliau paling kecil Semeru, tapi tetap rohani duluan kan. Yang kedua kepemimpinan, yang 3 baru ekonomi. Nah, dengan dasar itulah, ya kalau loncat dengan pembangunan tadi, 96 mulai dibangun, 99 mulai dibangun, itu sudah menjadi besar. Nah, itulah ya mulai ada arah dari Prandaputra menyadari, loh ini lebih jelas begini dengan simbol-simbol itu dikaitkan dengan ritual yang ada di pura oleh umat Hindu umumnya, Hindu Desa Bali, itu nama upacara feodalan, ada bebangkit, ada penyembah, bisa dikaitkan ke situ. Itu simbolnya. Sumber urip ada simbolnya, umbul-umbulnya merah kuning. Nah, kalau dikaitkan dengan upacara itu namanya bebangkit. Bebangkit itu untuk menimbul kekuatan, ya. Nah, sedangkan yang kedua, ya kepemimpinan, itu kan kepemimpinan tadi. Ekonomi hijau kuning, ya. Hijau kuning itu sumber rezeki. Sido mulia itu putih hitam kuning. Itulah 3 warna tadi. Itulah kebahagiaan. Kalau dihubungkan dengan upacara tadi, dalam lontar ke Sumadewa, kalau umat mau bahagia, buatlah yatnya. Ya, untuk kekuatan buatlah bebangkit. Untuk kesehatan buatlah Pulau Gembal. Itu dasarnya. Tengahnya ada Bagia Pulau Kerti. Itu sebenarnya kalau dikali ini itu nyambung. Ya, berarti konsep leluhur Nusantara tidak salah kan? Nah, dengan dasar itulah tadi sudah ada berkembang pura tadi di Lawu, itulah diresmikan oleh Pakubuwono 12, Sinuhun sudah almarhum sekarang, sama yang kedua pemerintahannya diwakili oleh adiknya Habib 10, ya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Noto Notonegoro nama. Nah, itulah dikembangkan.
Ya, tapi tidak semua orang bisa menerima, tidak semua kalangan bisa menerima karena itu tidak bermutu pura. Nah, jadi kenapa di Gunung Wayang tidak dibentuk pura? Ya, karena tadi pengertiannya zaman dulu para suci sebelum dalam Batu Rengkong ada, ya, dalam Batu Rengkong ada itu. Para suci itu ke suatu tempat yang ada air sucinya, air kelebutan apa tirta. Itu namanya petirtan. Itulah beliau beryoga, ya beliau semadi apa-apa lakukan ritual apa, tapi tidak ada pelinggih, tidak ada balai pewedang. Beliau tidak menggelar upacara itu. Nah setelah selesai, ya pergi saja, ditinggal. Itulah namanya petirtan. Jadi tidak perlu ada puja wali, tidak ada odalan gitu loh. Seperti itu. Nah makanya di Bali disebut Hindu itu agama tirta. Ya dengan dasar itu tidak ada yang klaim. Nah setelah dalam Batu Rengkong Bali mulai Raja Bali itu berkuasa ke wilayah lain, itulah kejayaannya dalam Batu Rengkong, itulah dibuatkan pelinggih buat Balai Pewedang. Nah, itulah baru diganti namanya pura. Baru dikenal nama pura. Jadi tadi petirtan aja. Ya, dengan alasan apapun tadi tidak salah karena tempat beryoganya saja beliau di Gunung Wayang. Jadi itu namanya kita tetap kembalikan ke petirtan sesuai dengan masa lalu. Sedangkan kalau di Jawa itu pura resmi, kan tidak masalah. Karena ada yang terlinggi, ada yang tinggi. Kemudian kenapa demikian? Tahu alasannya? Ya, ya artinya kalau Santi sebagai pimpinan kantor kepala desa lah, punya kantor nggak? Punya kantor kan? Punya rumah nggak? Pasti. Nah kalau di kantor setiap hari ada di kantor nggak? Tidak. Kalau di rumah? Pasti. Iya, kalau di kantor pasti di rumah kan? Di rumah pasti ada. Mau tidur mau apa di rumah, bukan di kantor tidurnya kan? Nah, itulah perumpamaannya. Jadi pertirtan ini tempat Betari istri Manisri beryoga. Ya, dengan dasar itu itulah tujuannya saya Sangyang Jagat Nata Karano nama beliau. Itulah menetapkan, itulah beryoga untuk kesejahteraan Nusantara ini. Beryoga untuk kesejahteraan Nusantara ini. Jadi pemerintahan, presiden, istana dilindungi oleh beliau. Yang kedua tadi, ekonomi dilindungi oleh beliau kan. Kebahagiaan rohani dilindungi oleh beliau. Itulah 3-in-1 sebenarnya di situ. Ya, jelas? Nah, itu sejarah ya. Nah, lanjut apa? Untuk sejarah Gunung Wayang tadi sudah kita ulas tuh. Terus apa? Jadi kalau banyak masyarakat ingin nangkil ke sana untuk tentang ekonomi, untuk bermeditasi, itu juga boleh banget ya. Nah gini, karena ada pertanyaan, boleh ke sana nggak atau boleh banget nggak sana? Jadi terus dikaitkan dengan pentingnya petirtan Betari Istri Manisri ini terkait dengan COVID ini gimana? Kan gitu loh. Ya kan? COVID ini membawa dampak apa? Kan 3 dampak COVID yang diakibatkan oleh COVID kan? Satu apa? Tatanan rohani dilebur kan? Ya tidak boleh berkerumun kan, nggak bisa lagi lakukan yang besar-besar, ritual besar untuk usia itu ya. Yang lain nggak tahu. Ya kemudian yang kedua, tatanan kepemimpinan berubah nggak? Orang kerja dari rumah. Ya kan pemimpin udah berubah dong, leadernya berubah kan, gaya kepemimpinan udah berubah kan. Terus ekonomi bisa nggak jualan ya tatap muka kan nggak bisa face to face. Jualan online. Ya kan? Itu berubah. Jadi 3 tatanan kehidupan manusia sudah berubah. Nah, yang membuat trauma yang sangat besar apa? Rasa takut akan kena COVID kan? Trauma. Bisa nggak diobatin dengan begitu saja? Bisa nggak diobatin dengan katakanlah Santi kalau sebagai umat Hindu, bisa nggak dengan memejamkan mata diam di situ jadi terjadi hilang traumanya? Itulah butuh memerlukan
sarana media ya yang menghubungkan antara alam dengan diri manusia itu. Itulah alam raya ini. Nah, pengertiannya COVID ini datang, paham nggak? COVID ini datang itu atas perintah alam. Karena manusia sudah keluar dari diri. Karena kita sudah belajar soal jati diri kan? Soal kenali dirimu itu jati diri. Sudah keluar dari kontak jati diri. Ya, makanya dia lepas. Dengan lepas inilah perlu dikembalikan. Itu perlu apa? Media. Nah, itulah tepat sekali Pacitan Gunung Wayang itu sebagai tempat ya universal. Ya, universal. Tidak tadi ini diklaim kalau pura pasti dong. Kan nggak mungkin dong umat lain justru datang ke pura kan. Ini universal. Lintas agama. Nah, kan di situ ada unsur kearifan lokal orang Sunda. Ya kan? Ya bukan mengaku orang Sunda. Dasar Sunda di mana? Itu diceritain. Nanti bisa lihat ke sisa kandang kersiannya apa. Figur Sunda Jawa Barat itu siapa? Yang Prabu kan? Pemimpin abad 15-nya Sunda. Kita taruh di situ karena itu media, alur. Itu bisa keduluan kan harus ke leluhur. Nah, leluhurnya bukan leluhur keluarga aja, leluhur kelompok, leluhur wilayah. Ya kan? Nah, ada itu siapa yang dikenal dengan penguasa Pantai Selatan? Bunda Ratu. Ya, nah, itu siapa? Masih salah kaprah. Masih dibilang, oh Bunda Ratu adalah putri dari Prabu Siliwangi. Tidak. Itu hubungannya ke Prabu Erlangga. Ya, putri Prabu Erlangga beliau Kanjeng Ratu itu. Nah, itu loh. Makanya penguasa itu dari barat, ujung barat sampai ke selatnya Bali, Lombok. Itu coba dicari di pura yang ada tulis di Bali itu ada penembahan dengan dasar itu, itulah mengangkat kearifan lokal. Ya, jadi Pacitan ini mengangkat jadi situ ada yang khusus di dalam Madya Untalmonya, itulah khusus yang meyakini Hindu, ya tentu tidak mengkait-kaitkan yang lain. Nah, di Madya Tengah, Mandalanya itulah ada air suci tadi. Di tengah juga ada air suci. Di itu ada curug. Nah, itulah yang disebut Pacitan. Syarat Pacitan itu terpenuhi. Ya, di situ ada untuk melukat, ada untuk tadi kepemimpinan, sama urip, ada untuk ekonomi. Ya, dengan dasar itu sangat penting untuk datang ke sana, dan untuk itu sudah ada buku panduannya. Ada buku panduannya. Ya, kemarin saya dibaca dari Ratu. Sudah baca. Ya, nanti itu bisa kita share kita sebagai ini loh kalau sini. Jadi tidak ada menggagamakan orang, tidak ada syarat, tidak ada penistaan agama gitu loh. Tidak ada di situ ya. Nah, ya terus perlu beraskan sendiri benang merahnya. Apa sih benang merahnya? Benang merahnya ini COVID ini. Satu, manusia itu kenapa sih sudah tahu kena COVID kok masih dicium-ciumin sendiri? Itu buktinya bahwa manusia tidak tahu jati dirinya. Ya, berarti ada unsur lain dong. Ya, itulah di Hindu dijelaskan lontar, Siwagamo, Niti Sastra, Rogo Segara Bumi, Taur Kesango. Ya, yang berkuasa di era Kali Yuga ini adalah Betara Kala. Dapat anugerah untuk menentu baik buruknya yanya, baik buruknya dunia. Berarti ada unsur lain dong. Nah, kalau tidak pintar-pintar manusia menjaga hubungan baik ke leluhur dan Tuhannya, pasti akan dipengaruhi oleh Kolo itu kalau di Jawa, Betara Kolo. Nah, itulah patut disikapi. Khusus untuk Rogo Segara Bumi dijelaskan. Ketika Ritarkala ganti kali bumi, itu para dewa matilar maring swarga Mahameru. Ya, gantianing buta wong kabeh kesusuan buta gitu loh, jelas sekali. Di COVID-19 ini manusia dimasukin oleh unsur buta. Nah, maka dia tidak tahu kesadaran dirinya. Nah, itu yang patut sikapi di mana? Kan nggak bisa di pura lagi, nggak bisa di tempat itu, nggak bisa di rumah. Maka itu perlunya niis di sana, zikir di sana, semadi di sana, terus yoga, apalagi hubungan bebedah. Maka di situ ada ranah ya Bali Niis Tengah
yang tadi ritual di dalam, kemudian ada sarana meditasinya, kemudian kalau ada juga untuk pengobatan. Itu loh. Nah, kemudian yang di luar ada bebedah diskusi. Nanti kan kita ada diskusi. Nah, itu diskusi itu bebedah apa sih pengamen ini, apa kenapa disebut ini, kata di sini dan lain-lainnya. Ya, jelas. Itu bagian dari kaitannya dengan hadirnya COVID. Jadi sehingga ke depan yang tadi konsepnya Sangya Jagatang Krana itu terus lebih kaitkan lebih kepada yang 3 dimensi ini. Apa? Ya, zaman awal kita nyari kerja cukup dengan apa modal? IQ. Kepintaran saja, intelijensia saja. Datang tes, dapat peringkat ini, masuk. Era ke berikutnya apa? Cukup nggak dengan IQ saja? Ijazah. Hah? Ya, ijazah iya. Tapi cukup nggak dengan itu? Tidak. Tidak apa? Skill. Ya, keterampilan lain yang namanya EQ. I. Kalau tadi kan I itu intelijensia. EQ kan emosional. Kalau jadi marketing kan harus tahu ilmu emosional gimana sih itulah kalau tadi IQ itulah lebih kepada bidangnya lawu, kepemimpinan, leadership. Ya, tapi kalau EQ tadi lebih kepada kecerdasannya betari. Karena emosional, berhubungan. Kan tadi Bu Acil Larasati hubungan dengan saudagar dunia kan? Nah itulah maksudnya. Nah yang kerohani itulah SQ. Itu yang dia sebut di Semeru. Jadi IQ Gunung Lawu, EQ-nya Gunung Wayang, Betari, kemudian SQ-nya Semeru. Jadi, nah ke depan apa yang perlu dilakukan? Ya lembur dulu, revolusi mental. Ya. Makanya lembur itu dengan apa? Itulah konsep kita di Hindu ada trikono. Yang tidak baik lembur dong. Yang perlino tadi, ya, yang baik lestarikan. Yang belum ada ya buat. Ya. Nah itulah perlunya datang menangkil, memedak ke sana untuk apa? Menganulir hal-hal yang tidak baik. Nah, kadang-kadang ada 2 kekuatan alam di situ. Tadi apa? Nuansa alamnya. Ya kalau udah ke sana udah 1 tidak ada polusi. Ya, kalau di kota polusinya banyak kan? Di sana ada ketinggiannya 900 meter di atas permukaan laut. Nggak ada napasnya, bau rokok nggak ada. Kalau seseorang rokok udah langsung keserap. Itu nuansa alam. Kedua, air tadi. Air suci tadi ada. Itu murni dari alam. Tadi dari melukat tadi yang curug. 2 dari sumber urip dari 2 air tanah. Yang ketiga dari sumur itu 2 air kelebutan, sumber ekonomi. Nah, dengan dasar itu tadi, ya terus yakin integritas persatuan antara IQ, EQ dan SQ itu sangat penting. Ya, artinya itu menunjukkan ajaran Weda, ajaran kitab suci itu relevan nggak sepanjang masa. Jadi jangan menganggap wow baru itunya sedikit loh jadi kayak bukan itu. Ini relevan loh, ilmunya itu konsep yang diajarkan oleh Sang Hyang Widi yang turun oleh Sang Hyang namanya Weda. Itulah yang kenapa disebut Sanatana Dharma. Itu abadi. Ya. Ada lagi? Ya. Belum ditanya tadi. Kok sana tempatnya kan jauh. Di mana sih itu tempatnya kan gitu loh. Alamatnya. Oh iya, karena nanti banyak yang tanya. Oke, untuk tempatnya Gunung Wayang dan melingginya itu gimana kan untuk alamat lokasinya? Ya, sebelum masuk ke sana duluan ceceknya yang bunyi. Ya artinya gini, terus kaitkan dulu itu konsepnya, itu tidak lepas dari konsep pertama di dalam Ciwagama dijelaskan. Ketika manusia di Jawa ini belum tahu berpakaian, belum tahu bicara, belum tahu makan apa yang dia harus makan, ya itulah Betara Siwo memerintahkan para dewa yang lain itu untuk turun, maka berlomba-lomba.
ya. Nah, turun ke Jawa ini, itulah membangun desa. Desa pertama yang dibangun itu namanya Desa Medang. Medang Kemulan. Nah, itulah di Jawa Barat ada Medang Sumedang, di Jawa Timur Kediri ada juga Desa Medang kan, ya, Erlangga itu loh. Itu jadi jangan bicara Majapahit dulu belakangan. Jadi setelah negara ada, itulah daerahnya bawah itu Sunda dan Galuh. Ciamis itu Galuh itu. Jadi Galuh itu di Jawa Barat loh. Nah, itulah yang terlupakan oleh para orang sastra maupun orang akademis, lupa penelitiannya ke barat. Makanya kemarin ada tim yang dari keraton untuk mengutus Profesor Nani namanya ya untuk meneliti ke situ. Ya. Nah, dengan dasar itu Medang Kemulan ini sama arahnya. Brahmo jadi apa? Membuat perhiasan. Ya. Kemudian ini namanya pandai emas. Kemudian yang peralatan ini rumah tangga pandai besi. Ya, kemudian bangunan Wiswakarma turun. Ya, pertanian yang turun siapa? Betara Siwa dengan Umi Dewi Umo. Kenapa sawah itu disebut apa? Uma. Di Jawa Barat juga Uma. Ya, nah itulah namanya Uma, Kauma, Bade Kauma. Berarti itu. Nah, cara menanam padi itu sama semua. Ritualnya sama seperti apa yang di Bali. Di Jawa juga sama. Di Sumatera juga sama. Itulah bukti konsep Nusantara. Nah, peleburan yang kotor ada tepung tawar. Sama. Ya, coba kalau digali ke bawah sana, semua itu tidak lepas dari konsep ajaran suci. Nah, kemudian terakhir ya ada Romo Deso. Romo Deso itu siapa? Betariswara. Itu membuat. Nah, ketika sudah rapi semua orang pada ini, Betariswara akan kembali semua pada dewa kekayangan. Betariswara memerintahkan, karena kalian sudah pada pintar, sekarang buat tempat berlubang 3 menghadap ke barat. Ya, disitulah kalian menyampaikan sembah. Itu namanya Sanggar Kemimitan, Sanggar Kemulan. Itulah awal citanya manusia. Pergi Betara Iswaranya. Makanya ada kepala desa, ada romo itu. Nah, semua tatanan itu sama konsepnya. Di Kertagamo ada, di Sunda ada, makanya figurnya pun ada, Wertikanayun sama itu. Nah, artinya yang di Sunda walaupun tadi sulit memahami tentang Hindunya, enggak masalah, tapi akarnya semuanya tidak lepas dari itu. Ya. Nah, dengan dasar itu, jadi ke depan tuh sudah bunyi benang merah ini patut kita kenang. Kenapa? Karena ibaratkan pohon, ya, kalau Santi punya pohon, ya, buahnya habis, kembangnya habis, ingat nggak sama batang dan akar? Itu masalahnya. Ya, jadi itulah mestinya patut kita ingat ketiga putra beliau, ketiga putra daripada Betara Sangyang Ismail Sangyang Jaganatakarana patut kita ingat. Ya, kenapa? Karena satu, ya, tentang sumber urip. Ya, itulah Betara Ismaya Jati. Itu sebagai akar. Ya. Kedua, ya, sumber rezeki. Itu yang Betari Isi Manisati. Itu sebagai batang. Rohani yang tadi Semeru itu sebagai pucuk. Ya, runtuhnya Majapahit itu karena dua mengabaikan tadi. Sumber urip dengan sumber rezekinya terabaikan, hanya mikiran agama saja. Makanya runtuh dan orang sudah keluar dari rohani tadi. Ya, ya itu sebabnya sekarang mari kita satukan tadi sejalan dengan tadi ke depan kita mau integrasikan 3 unsur IQ, SQ dan itu. Ya, dengan dasar itu
Dengan dasar itu, mari kita ingat kembali masa lalu yang ya peninggalan leluhur Nusantara ini yang sudah terbukti zaman Kemas Majapahit sudah mengadopsi konsep itu. Ya, dengan wilayah tentunya wayang sekarang berubah. Ya, karena ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada provinsi. Ya, Wates itu tidak. Nah, batasnya sebenarnya dari Wates itu yang sebelum Jogja. Ada Wates itu, itulah Watesnya Barat. Tengah itu sampai ke tadi ya apa? Ya Malang. Malang ke timur itulah yang Semeru ke timur itulah yang rohani. Nah, tadi itu yang sekarang kita kibarkan. Ada konsepnya di dalam Bagya Setata, ya, untuk mencari ke dunia dan semesta tadi, ke kehidupan yang bahagia. Ada 4 Bagya Setata itu. Pertama, para Sulinggi melakukan niasa dengan mudra, dengan mantra, puja mantra. Itu tugasnya Sulinggi. Manusia Walaka umumnya, ya tentu tidak bisa ngikutin Sulinggi. Nah, itu lakukan sila yajna tapa brata yoga samadhi. Lakukan dengan banyak tahapan itu. Ya. Yang ketiga apa? Ya tentu dengan yang tidak lupa dengan melakukan trisandya. Ya kan? Dengan memuja. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat dengan Raja Penganggi. Raja Penganggi itulah busana beliau, bisa Sangawidi, dewa, para dewa leluhur. Itulah simbol tadi. Cukup dengan memberikan simbol, mengibarkan 3 bendera. Nanti Santi akan lihat di sana, pasti berkibar. Yang nanti kayak di atas. Ya, kayak yang di Jero Sanur. Di tempat ini juga ada, itu di atas juga ada kan? Okay. Ya di lumbung atas. Nah, itulah perlu mengenang itulah kita jaga hubungan biar dituntun. Gimana memimpin hidup yang benar, gimana mengatasi yang lain-lain, termasuk itu menjadi Bagya Pulau Kerti. Nah, itulah konsep Puja Wali, terus ditulis Puja Wali, konsep sebuah dari Putra Sakti untuk menuju ya Bagya Pulau Kerti menyikapi COVID-19 ya menjadi ranah ya dunia damai semesta. Nah, mudah-mudahan itu detailnya nanti kita bisa lihat, nanti ya bisa lampirkan ya video, kemudian buku panduannya ada, bisa jadi lebih mudah, lebih jelas, alamatnya jelas dengan menyebut petitan Betari Semani Gunung Wayang, ya Dukuh Raksamala. Di Google sudah ada. Ya, sudah ada, tapi jangan keliru karena ada argo wisata Gunung Wayang. Oh, gitu. Nah, jadi bukan itu. Nanti untuk alamatnya ada di buku panduan. Ya. Oke, ya mudah-mudahan itu berguna, bermanfaat untuk ke depan. Ya, tidak hanya untuk kita manusia karena ini adalah era baru, era perubahan global. Ya, sehingga tentu menuntut ya pikiran yang baik selalu datang dari itulah kami sampaikan Om Karatawu Yantu Wiswata, ya, kemudian Dharma Raksasi Rasita. Om Gina Masud, semua tidak ada halangan. Kami siap dengan Om Santi, Santi, Santi Om. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik tentang konsep leluhur Nusantara Gunung Wayang yang sudah dijelaskan oleh Ratu Resi Agung. Nanti untuk alamatnya, nanti Santi share di deskripsi YouTube ya. Matur suksma sudah setia menonton channel Santi Dharma Chandra. Share ini ke teman, ke keluarga, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.